Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran, pemerintah mulai menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas serta membuka sejumlah ruas tol secara fungsional. Salah satunya ini terlihat di ruas tol Jogja-Solo, segmen Purwomartani yang mulai dimanfaatkan pemudik. Ya, sementara itu arus kendaraan di gerbang tol Kalikangkung Semarang juga mulai mengalami peningkatan menjelang penerapan one way nasional. Dua hari setelah resmi dibuka secara fungsional, ruas tol Jogja-Solo segmen Purwomartani, Sleman, Yogyakarta terpantau ramai lancar pada Selasa pagi. Sejumlah kendaraan terlihat memasuki 3 gardu di gerbang tol Purwomartani yang mulai beroperasi sejak pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat secara gratis. Pembukaan ruas tol ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan selama masa libur Lebaran. Namun jalur ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan golongan 1 non-bus, mengingat kondisi jalan tol yang belum rampung sepenuhnya. Di sisi lain, menjelang penerapan one way nasional, arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung mulai mengalami peningkatan, namun masih terpantau ramai lancar. Berdasarkan data pos terpadu Kalikangkung sejak pukul 6 pagi, tercatat sebanyak 31.446 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Sementara dari arah sebaliknya menuju Jakarta, tercatat ada 17.376 kendaraan. Rata-rata kendaraan yang melintas mencapai 1.000 hingga 2.000 unit per jam. Dan pemirsa, untuk memantau bagaimana pantauan arus mudik Lebaran 2026, sudah bergabung jurnalis Berita 1 dari sejumlah titik. Ada Olena Wibisana dari tol fungsional Purwomartani Sleman, serta di gerbang tol Kalikangkung ada Widi Wicaksono. Selamat siang rekan-rekan. Kita akan ke Wibi terlebih dahulu. Wibi, seperti apa kondisi lalu lintas di tol fungsional pada saat ini? Apakah terlihat memang banyak kendaraan yang mulai lalu lalang di sana, Wibi? Ya, Nisrina dan Rahma, memang sejak dibuka pada Senin pagi yang lalu, tol fungsional Purwomartani Sleman Yogyakarta ini memang sudah dilalui oleh para pengguna jalan, khususnya para pemudik yang ada di Yogyakarta ini. Di mana pada siang hari ini terpantau sejak pagi hari hingga siang hari ini beberapa mobil memang sudah melintasi jalan tol fungsional ini, namun belum terlalu cukup signifikan. Sehingga beroperasi secara satu arah. Jadi cuma memang diberlakukan satu arah dari arah Yogyakarta untuk menuju ke gerbang tol Prambanan yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Sementara ini untuk hari ini baru 3 gerbang tol yang dibuka untuk umum secara gratis. Namun pihak pengelola juga menyiapkan 6 mobil reader jika terjadi kepadatan pengguna jalan pada sore harinya. Tol ini juga memang cukup diminati oleh para pengguna jalan karena memang cukup memangkas waktu tempuh perjalanan. Mana jika melalui jalur arteri dari Yogyakarta menuju ke gerbang tol Prambanan itu ditempuh dengan waktu 30 hingga 40 menit. Tapi jika melewati tol fungsional ini, pengguna jalan cuma hanya memerlukan waktu 10 menit saja. Ini drama. Baik. Iya, situasional one way ini ternyata sudah diterapkan ya di tol Purwomartani di Sleman. Terima kasih atas informasinya Olena Wibisana, dan berikutnya kita beralih ke gerbang tol Kalikangkung Semarang yang menjadi salah satu titik utama arus mudik di tol Trans Jawa. Widi, seperti apa kondisi arus kendaraan di gerbang tol Kalikangkung saat ini? Apakah juga sudah diterapkan rekayasa lalu lintas di sana? Selamat siang Nisrina dan juga Rama. Saat ini saya melaporkan dari gerbang tol Kalikangkung untuk siang hari ini. Arus lalu lintas kendaraan di gerbang tol Kalikangkung dari arah Jakarta menuju ke arah Solo, Jogja, dan sekitarnya yang masuk di gerbang tol Kalikangkung mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan kemarin, yakni ada sekitar 12,4%. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari arah Jakarta menuju ke arah Solo, Semarang, dan sekitarnya. Dari data yang
kami terima dari pos terpadu di gerbang tol Kali Kangkung, ada sekitar 40.000 lebih kendaraan yang masuk gerbang tol Kali Kangkung dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang dan sekitarnya. Data ini masuk mulai pukul 6 pagi tadi hingga saat ini. Sedangkan dari arah sebaliknya atau dari arah Semarang menuju ke arah Jakarta ada sekitar 17.000 lebih kendaraan. Artinya memang mayoritas kendaraan dari arah Jakarta, dan seperti terlihat di belakang saya untuk antrian kendaraan ini memang rata-rata mobil pribadi yang dari arah Jakarta menuju ke arah kota Semarang. Ada 8 gate yang sudah dibuka di gerbang tol Kali Kangkung untuk mengurai kemacetan di gerbang tol Kali Kangkung mengarah ke arah Semarang, Solo, Jogja, dan sekitarnya, Nisrina. Sedangkan petugas juga sudah mulai disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas, mengingat memang peningkatan volume kendaraan di gerbang tol Kali Kangkung ini terjadi pada siang hari. Artinya memang para pemudik lebih memilih perjalanan pada siang hari. Data yang kami terima memang rata-rata per jamnya pada siang hari ini meningkat cukup signifikan dibandingkan pagi hari, yakni sekitar 1.500 hingga 2.000 unit per jamnya dari arah Jakarta menuju ke arah Solo, Semarang, dan sekitarnya, Nisrina dan juga Rama. Baik, ini ternyata trennya kalau di Kali Kangkung adalah pemudik banyak yang lalu lalang ketika siang hari ya. Baik, terima kasih Widi Wicaksono atas laporan Anda dari gerbang tol Kali Kangkung, dan sebelumnya juga ada rekan kami Olena Wibisana yang melaporkan dari tol fungsional Purwomartani Sleman. Selamat kembali bertugas rekan-rekan.